3 tahun menjadi direktur, kemudian ke apa pensiun. Setelah itu saya dipercaya lagi untuk megang direktur utama Pupuk Isma dan Muda. Ya, memang di sini emang ada tujuannya Pak, karena ada beberapa proyek yang belum jalan, yang jalannya tersendat sama reaktivasi PIM 1. Mungkin kalau Pak Babang berapa kemarin kan diresmikan oleh Presiden, mungkin itu kan 10 Februari. Nah itu juga setidaknya Pak, waktu saya ditugaskan karena sebenarnya saya ditugaskan ke Pupuk Isma dan Muda pada saat ini saya nolak Pak gitu loh. Karena pertama saya sudah pensiun, saya sudah apa senang lah ketemu dengan anak-anak yang selama ini hilang kan Pak, seperti itu. Tapi ya diminta untuk ada sesuatu pekerjaan yang untuk bantu, ya udah akhirnya saya jalankan juga. Nama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali nulis IPB sebenarnya sebelum ada perasaan Barangkali rapat-rapat sama tuan-tuan saya mulai polis-polis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Gadjah Mada. Menurut rencana wawancara ini akan kami bukan menindaklanjuti buku yang sudah pernah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus UGM, yaitu Bapak Budi Santoso Sarif. Beliau adalah Direktur Utama PT Pupuk Iskandar Muda. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah Pak Bambang Ya. sehat. Pak Budi ini lahir di Jakarta 8 Juli 1964. Yes. Pak Budi mungkin bisa mulai cerita ketika kuliah di S1 Teknik Kimia UGM, lulus 1989, kemudian S2 di UI, lama berkarir di Pertamina, menjadi General Manager Refinery Unit 6 Balongan, pernah menjadi Vice President of Refining Technology, pernah menjadi SVP Business Development dan Performance Excellence, menjadi SVP Refining Operation, menjadi Refinery Director PT Pertamina, dan saat ini menjadi Direktur Utama PT Pupuk Iskandar Muda. Silahkan. Ngomong pengalaman dulu nih Pak ya, S1 Teknik Kimia gitu Pak ya. Kalau pengalaman S1 Teknik Kimia saya tuh, jadi begini Pak, saya ini kan besar tuh sama SMA dia kan di Jakarta gitu ya. Kemudian ini saya cerita gini supaya ada hubungannya nanti saya ke PIM gitu Pak ya, ke Pupuk Iskandar Muda. Jadi kan sebenarnya emang saya besar di Jakarta, tiba-tiba saya harus ke Jogja. Buat tiba-tiba, memang itu pilihan saya juga Pak, karena kan saya lihat di situ kan pernah saya berlibur di sana tuh kotanya tenang, adem, orang-orangnya nggak gerasa gerusu segala macam. Memang pada saat itu pas melihat di mana itu di depan tuh yang ada Universitas Gajah Mada, kayaknya enak nih kuliah di sini nih, kalau sama saya gitu kan. Ya ternyata juga keterima juga akhirnya di situ gitu loh, Pak Bambang. Jadi kalau pengalaman saya memang ya pada awal-awalnya sih saya emang selama 2 tahun ini saya nggak betah gitu loh, karena kan segala sesuatunya kan berbeda sama sekali ya. Namun dengan berjalannya dengan waktu, saya malah menjadi apa ya, setelah setelah melihat ke saya dewasa, terus karir saya malah ya ini malah menjadi suatu apa ya, suatu
hal yang memang jadi pengalaman saya sehingga saya bisa apa ya berinteraksi dengan orang-orang yang lebih lebih ini gitu loh Pak, lebih banyak gitu loh, dan dengan beraneka ragam. Karena waktu saya datang ke sana kan saya juga nggak ngerti banget ya bahasa Jawa walaupun ibu saya suka ngomong tapi nggak ngerti, ditambah teman-teman tuh kan pakai Jawa kromo segala macam yang kadang-kadang saya juga kalau saya kumpul tuh saya ditinggalin gitu loh karena kan nggak bisa bahasa Jawa gitu. Tapi memang lama-lama menjadi pengalaman yang berharga bagi saya di situ Pak. Jadi itu kan sebenarnya kuliah di situ kan ujung barat ujung timur ya. Artinya kan semuanya kan ada kan. Di Jakarta mana ada Pak plat B. Ya ada paling D lah Bandung, F. Oh di sana kan mulai dari BL, BA, BM, BB. Terus mulai dari DA, DK, apalagi adalah KT, KB. Ya. Jadi di situ memang kalau pengalaman saya sih mendapatkan suatu hal yang sangat menarik di mana saya bisa jadi suatu pribadi yang memang bisa menerima keberadaan yang lebih beragam gitu loh. Itu kalau salah satunya Pak ya di Tenerife. Kalau kuliah ya mungkin pengalaman ya sama-sama aja lah. Di mana juga sama kan kuliah ada dosennya, kita nyari nyari apa? Dari soal jawab seperti itu kan itu kan kuliah lulus seperti itu aja. Tapi ada juga Pak. Di situ saya pernah juga tuh. Jadi apa ya? Pada saat awal tuh Pak ya saya S1 itu pernah Pak. S1 itu agak pada saat semester satu. Jadi saya tuh IP saya di bawah 2 Pak. Bawah 2 gitu. Ya karena saya suka bolak-balik gitu kan. Nah, dilalah Pak di semester 2 itu saya tuh ada yang namanya Pak Wardiman itu dulu almarhum ya udah sudah almarhum, dia mungkin killer gitu ya namanya matematik 2 itu. Matematik 2 di mana dia kalau periksa itu kan pertama jawabannya dulu gitu loh. Jawaban salah, salah ya udah salah gitu loh. Habis itu diurut ke atas bagaimana nih proses sampai jawabannya terjadi. Kalau ada salah langkah, salah satu step salah ya salah gitu loh. Jadi kan memang ya seperti itulah. Dan di Lala saya dapat A sendirian, Pak. Itu gitu loh. Makanya waktu seolah-olah kan saya waktu IP di bawah 2 gitu kan kayaknya teman-teman kok ngelecehin saya gitu ya. Jadi dengan cuma mendapat matematik 2A sendirian kayak gitu, Pak, yang lainnya malah banyak DE lah kalau dulu dulu apa kan sisir itu ya itu malah saya jadi bangga gitu loh dipikir saya orang pinter gitu loh padahal saya biasa aja gitu loh Pak karena memang saya juga senang kan belajar matematik nah jadi ya berkelan seperti itu loh Pak di mana tadi ya masyarakatnya beragam sehingga saya bisa berinteraksi dengan banyak orang pengalaman-pengalaman di selama di UGM kedua ya itu tadi kalau dari sisi akademiknya itu gitu loh Pak ya yang saya tahu terus yang kedua nah, kalau dua ini kan sebenarnya gini Pak, waktu S2 di UI itu kan memang ada program dari perusahaan kan, dari perusahaan, terus kita dites. Nah, kebenaran saya juga lulus dan ini karena khusus kan, apa kelas khusus lah. Jadi kita tidak dengan umum, tadi cuma dosennya datang di Simpruk di Pertamina sana, diklatnya di kemudian dosennya datang, terus yang semester 2 juga diuji lagi untuk ke QT Pak, di mana di Queensland. Jadi satu dua semester itu di UI, dua semester sisanya di Queensland seperti itu. Jadi ya sama lah Pak, mungkin ya kuliah, belajar seperti itu. Hanya yang kalau kesannya di sana itu kan sebenarnya saya tuh nggak pernah tahu Pak yang namanya Queensland itu seperti apa gitu. Sampai dulu ingat banget saya tuh kan, udahlah kita ke sana sehari aja, saya pengen tahu WC-nya biar ketahuan kita tuh kuliah di Queensland gitu loh Pak. Apa Pak tidak sama sekali karena pada pada saat itu saya masuk 97 Pak, 97 98 kemudian di akhir di tengah-tengah 98 kan krisis kan. Krisis sejak itu terus diputuskan oleh manajemen Pertamina ya udah nanti dosennya saja yang datang kitanya nggak usah gitu ya udahlah mau seperti apa kan Pak tapi pada saat kelulusan wisuda kita tuh tadinya minta seminggu lah untuk wisuda di sana saya tahu sampai akhirnya itu tadi Pak sehari aja lah biar kita tahu WC-nya kayak apa gitu
Jadi seperti itu Pak, kalau yang kita pengalaman saya masih sampai sekarang ya ditanyakan itu saya masih kerekamnya seperti itu. Dan kemudian ke Pertamina. Nah ini juga sama Pak. Kalau di Pertamina sih banyak lah suka dukanya lah. Apalagi saya masuk dari mulai engineer sampai direktur pengolahan kan. Dan itu juga sama itu Pak. Jadi kayaknya enak nih kalau ke Pertamina. Saya nggak tahu Pertamina Pak, karena saya teknik kimia kan. Teknik kimia saya tahu ada refinery. Ya saya itu aja Pak. Saya pikir kan, wah ini enak nih kerja di Pertamina nih. Dan Pertaminanya itu ada kilang Pak. Karena apa? Karena wah ini kalau saya bisa kerja di situ, saya jadi bahan-bahan apa? Bahan-bahan orang-orang pasti banyak nanya saya gitu. Kalau misalnya hulu kan banyak Pak ya, kayak Exxon, Caltex, banyak lah. Kalau kilang kan ya cuma Pertamina gitu loh Pak. Jadi saya pengen ingat tuh kalau ingat Pertamina. Karena saya pengen kerja di kilang Pak, supaya orang-orang banyak nanya ke saya gitu loh Pak. Nah terus ya udah Pak, pengalaman saya tuh ya kalau di Pertamina ya saya dulu kan termasuk yang waktu saat saya ini itu kan sangat apa ya, bukan keras lah, saya terlalu megang, terlalu gini banget loh gitu loh. Jadi apa ya, ya kaidah-kaidah ilmu saya pegang lah kayak gitu kan. Dan saya kadang-kadang nggak duluan itu karena kok aneh gitu ya. Mungkin dengan karakter saya yang kaku segala macam, akhirnya kan saya juga apa ya Pak ya, untuk operasional saya tuh tidak dipercaya lah, karena untuk operasional kan harus baik fleksibilitas ya. Apalagi zaman-zaman seperti itu kan ya banyak lah Pak hal-hal yang memang kayak di luar dugaan yang politis segala macam. Nah saya tuh nggak bisa gitu loh. Yang pada akhirnya kemudian saya ke proyek Pak, dipindahin ke proyek dan saya akhirnya ya di situ di proyek saya merasa merasa karakter saya keluar gitu loh. Karena kalau proyek itu kan memang kita sebagai bokir ya Pak ya, sebagai bokir terus ditambah saya dulu juga ke proyek itu kan sudah levelnya sudah cukup apa nih, sudah 10 tahun kerja kan, artinya kan karena saya lama di engineering, lah akhirnya kesempatan itu saya gunakan untuk membuat satu prosedur-prosedur di mana prosedur itu bisa meningkatkan kemampuan saya dalam pengoperasian gitu loh, Pak. Jadi contohnya gitu Pak ya, kalau misalnya dalam untuk pengoperasian startup kilang itu kan ada tahapan-tahapan. Kenapa sih ini harus sirkulasi dingin? Saya minta di situ semua Pak, sama kontraktornya. Coba buat tuh kenapa harus sirkulasi dingin, kenapa harus sirkulasi panas, kenapa harus ada flushing steam, kenapa harus ada flushing water. Coba itu kenapa tuh? Tulis semua di situ. Padahal itu sebenarnya untuk kepentingan saya aja gitu loh. Karena saya nggak pernah diproduksi Pak. Akhirnya dari situ ya saya akhirnya tahu banyak kan. Karena saya yang minta, saya yang evaluasi, saya yang review gitu. Nah jadi nah akhirnya kalau itu sukses, akhirnya saya ditarik lagi ke dalam gitu loh Pak. Ditarik lagi ke dalam karena kesuksesan saya juga pada saat itu ada proyek sudah, dan proyeknya itu kan juga pada saat itu kan dengan Rekin ya. Waktu itu kan satu-satunya kan yang pertama kali di apa dilaksanakan oleh kontraktor dalam negeri walaupun konsorsium ya. Nah seperti itu. Dan sejak itulah Pak, kemudian saya dapat posisi mulai dari kepala proses engineering, kemudian menjadi saat proses engineering saya jadi manajer engineering. Setelah itu saya jadi apa manajer proses teknologi. Manajer proses teknologi itu jadi kepalanya manajer engineering yang ada di pusat, Pak. Nah, setelah itu saya dipercaya lagi ke proyek, Pak. Dipercaya lagi ke proyek apa refinery Cilacap, dan setelah itu juga saya dikembalikan lagi ke unit untuk megang di Balongan sampai level GM, kemudian ditarik lagi ke Jakarta VP Refining Teknologi. Kemudian yang menjadi SVP, dua SVP, Pak, SVP pengembangan, SVP operasi, baru ke direksi. Jadi memang kalau di Pertamina, kilang Pertamina ya semua jabatan itu sudah saya lalui juga gitu loh Pak. Nah inilah juga yang membentuk saya, pengalaman saya berinteraksi itu ya ada di UGM tadi gitu loh Pak. Makanya tadi saya ceritakan seperti itu.
Jadi dengan pengalaman-pengalaman, terus wawasan segala macam, kan artinya kalau kita sudah kaya dengan ilmu, wawasan segala macam kan akhirnya mendapatkan sesuatu apa ya, suatu hal baru itu kan ya kita cepat beradaptasi gitu lah Pak, itu loh. Nah, seperti itu dan kemudian setelah itu saya 3 tahun menjadi direktur, kemudian ke apa pensiun. Setelah itu saya dipercaya lagi untuk megang direktur utama Pupuk Isma dan Muda. Ya, memang di sini emang ada tujuannya Pak, karena ada beberapa proyek yang belum jalan, yang jalannya tersendat sama reaktivasi PIM 1. Mungkin kalau Pak Babang berapa kemarin kan diresmikan oleh Presiden, mungkin itu kan 10 Februari. Nah itu juga setidaknya Pak, waktu saya ditugaskan karena sebenarnya saya ditugaskan ke Pupuk Isma dan Muda pada saat ini saya nolak Pak gitu loh. Karena pertama saya sudah pensiun, saya sudah apa senang lah ketemu dengan anak-anak yang selama ini hilang kan Pak, seperti itu. Tapi ya diminta untuk ada sesuatu pekerjaan yang untuk bantu, ya udah akhirnya saya jalankan juga. Dan itu juga eh, orang-orang juga banyak bingung juga tuh, kok mau perusahaan besar perusahaan kecil terus tinggal di sana. Nah karena saya ditanya seperti itu ya, saya nggak merasakan pindah dari besar ke kecil, tapi itu merupakan satu tugas. Dan saya juga nggak merasa apa ya, dari udah di Jakarta udah jadi pembesar terus ke Aceh kecil jauh segala macam. Saya nggak berpikir itu, karena itu tadi Pak, pengalaman saya dari Jakarta kuliah ke UGM tuh saya udah punya pengalaman gitu loh. Jadi dalam bayangan saya juga nggak pernah berpikir saya berpindah suatu perusahaan kecil atau apa, karena bagi saya itu satu ya tugas aja gitu loh. Ya layaknya saya harus kuliah ke Jogja, ya saya ke Jogja gitu Pak. Jadi memang ya itu tadi loh, pengalaman-pengalaman itu yang membuat kita bisa lebih apa ya Pak, lebih adaptif lah dengan lingkungan baru seperti itu Pak. Ya, baik. Jadi yang diresmikan Pak Presiden itu reaktivasi Pak ya, bukan pabrik baru. Enggak, jadi yang diresmikan Presiden itu sebenarnya ada 4 Pak. Jadi kalau misalnya pertama tuh ada reaktivasi PIM 1, pabrik pupuk PIM 1, karena itu kan dari tahun 2005 itu kan sudah stop berproduksi Pak, karena memang gasnya nggak ada. Kemudian pada tahun 2005 itu kan kita bangun PIM 2. Nah gas pipa itu yang ada itu digunakan untuk PIM 2 Pak. Itu pun juga tidak pernah beroperasi 100%, hanya 80%. Nah kemudian ya itulah salah satu tugas saya, coba itu ada pabrik mati di sana. Nah itu PIM 1, makanya kan setelah bulan Januari 2022 kan mulai bisa direaktivasi kan Pak. Nah kedua juga memang tadi itu kan ada pabrik NPK Pak, proyek. Memang kan bermasalah itu kan proyeknya kan. Nah kemudian itu juga yang direncanakan oleh Presiden gitu loh Pak. Dan juga kan dua hal itu kan menjadi perhatian kan. Menjadi perhatian untuk pengembangan daerah Barat Pak. Karena kan memang yang dicanangkan oleh Pak Presiden waktu itu kan pengembangan timur dan barat, Pak. Ujung barat dan ujung timur lah. Kalau ujung timur kan sudah banyak Pak ya, mulai dari jalan tol, macam-macam lah di Papua sana kan. Nah, salah satu program memang tuh di ujung barat ya ini tadi Pak. PIM 1 nih sudah lama tidak beroperasi, sama satu lagi ada pabrik NPK. Nah, kemudian satu lagi tuh ada namanya Pak, pengembangan kawasan KEK Pak Arun Lok Sumawe, kawasan ekonomi khusus. Saya roadshow ke beberapa perusahaan bagaimana caranya apa yang saya presentasikan ini bisa menarik investor Pak ke area kawasan ekonomi khusus itu gitu Pak. Nah itu juga awal itu kan awal itu kan dari Pertamina, Pelindo, PIM sama Pemdanya Pak Aceh. Namun berjalan tuh hanya PIM dan Pemdanya saja Pak. Nah yang kemarin itu dikembangkan lagi oleh Wamen, BUMN menjadi lebih besar lagi Pak, terhadap kawasan 2.600 hektar itu, dan adanya tambahan modal dari Pertamina dan Pelindo Pak Bambang. Jadi itu yang di Presiden itu ada 3, makanya kan di situ ada pendatangan saya, Bu Nike, Direktur Utama Pertamina, Pak Arief,
Direktur Utama Pelindo, sama Pak Ali, Direktur Utamanya PEMA, Pak, pemerintah daerah setempat. Itu kalau nggak salah tuh yang disaksikan oleh Pak Erik, Menteri BUMN, sama Pak Bakir sebagai Pupuk Indonesia, Pak melakukan. Itu tiga. Nah, yang keempat itu juga salah satunya adalah pengembangan Green Industrial Cluster, Pak. Nah, itu juga Green Industrial Cluster itu memang di kita, Pak, ada dua program, Pak, yang ini sudah saya canangkan beberapa kali di pada saat roadshow, ada yang dengan adanya Blue Ammonia dan Green Ammonia, Pak. Dan kebenaran pada saat itu kita sudah tanda tangan dengan Toyo untuk green hydrogen dan Mitsui dengan untuk blue ammonia. Nah, itulah makanya pas kami dipanggil Dinas untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus itu gimana, pada saat yang bersamaan itu juga jadi staf ahli dari BUMN juga datang, Pak, hadir di situ menyatakan ini harus jalan terus. Nah, makanya kemudian itu dikembangkan, Pak, oleh BUMN. Jadi yang tadinya udah sekarang gitu, Pak, ya, yang keknya Arun Luksumawe itu akhirnya karena ada pengembangan blue ammonia, apalagi kan untuk Indonesia Mas 2045 itu kan dekarbonisasi, kan zero emission kan memang lagi ditingkatkan, digencar lah oleh pemerintah. Jadi kemarin tuh seperti itu, Pak, jadi ada 4 lah, mulai dari aktivasi PIM 1, peresmian pabrik NPK, kan. Pabrik NPK ini kenapa sih, Pak, apa yang resmi menjadi pengembangan, karena kan NPK kita tuh kan kebutuhannya 13,5 juta, Pak. Kemudian pupuk Indonesia punya 3,5 juta aja, Pak. Lainnya masih import dan dalam sisanya ada dalam negeri lah. Nah, itu kita mau kembangkan juga, terutama kan ini kan di daerah Aceh kan, Pak. Jadi untuk Sumatera Utara dan Kabupaten Aceh seperti itu. Jadi dan apalagi ini kan kek ini pabrik NPK ini dibangunnya di area kek, Pak. Kami kan mendapatkan bebas biaya impor, berapa tax holiday. Nah, itu yang kita sampaikan ke Pak Presiden, dan TKDN-nya, Pak, yang juga lagi dikembangkan 85%, Pak. 85%, Pak, TKDN-nya kita, Pak. Jadi lisensornya dari PKG, Pak, dalam negeri. Kontraktornya di pembangunan perumahan dalam negeri. Nah, yang di luar negeri itu hanya part-part yang memang kita belum bisa, Pak. Bahan bakunya belum ada dan pabriknya dari luar. Tapi kalau bagi saya kemarin 85% itu kan sangat luar biasa, kan. Nah, itulah menjadi apa? Menjadi suatu kebanggaan dari kita juga, kita dipercaya dan kita juga diresmikan oleh Bapak Presiden beserta beberapa menteri kayak BUMN sama Sesnek gitu, Pak. Itu yang kemarin yang untuk tim satu, yang untuk di peresmian Pupuk Iskandar Muda, Pak. Itu, Pak Bambang. Cuma rebahan tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa, kan pakai Kris, jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah. Dengan mobile tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong, transfer luar negeri cukup dari sini. Yuk, buka tabungan BNI, cukup selfie. Dan aktifkan BNI Mobile Banking. Mulai bisa apa aja sekarang. Baik, Pak Budi. Jadi dulu PIM 1 terhenti karena bahan bakunya gas berkurang. Sekarang diaktifkan kembali. Berarti persoalan bahan bakunya sudah tidak ada masalah, Pak. Jadi gini, Pak, pada saat awal dulu kan kalau kita mungkin zaman-zaman itu ya, Pak Bambang, ya kan mungkin pernah dengar nggak petrodollar, Pak? Di sini kan ada Exxon, ada Arut, ada yang Pak Jokowi juga kertas Kraf Aceh, ya kan, terus ada PIM juga, ada ASEAN Aceh Fertilizer. Emang dulu kan kaya banget, Pak, di sini gas. Nah, namun pada mendekati tahun 2000-an itu memang semua gasnya itu habis, Pak. Semua gas ya, gas alam nih, Pak, ya, yang dari bumi, katakan dari perut buminya Aceh. Nah, kemudian namun karena juga pembangunan PIM 2 berjalan terus, akhirnya dijalankan PIM 2, Pak. Gasnya sudah yang dari Exxon Arun udah habis, Pak. Tinggal kemarin yang ada tuh dari Medco, Pak. Nah, itu hanya cukup untuk satu pabrik. Makanya dipilih pabrik yang lebih baru, Pak. Nah, kemudian di tahun 2021 kita juga dapat, Pak, LNG, Pak. LNG itu jadi dapatnya tuh dari BP Tangguh, Pak, punyanya Beyond Petroleum Tangguh. Nah, memang karena itu proyeknya telat sehingga Pak, ya, kami harus mencari gas yang lain gitu loh, yang memang tidak dialokasikan untuk kami. Jadi intinya seperti itu, Pak. Jadi kami pemerintah itu udah mengeluarkan Kepmen
untuk memberikan gas dari tangguh Pak selama sampai tahun 2024. Ada memang Pak, namun pada kenyataannya kita baru dapat satu kargo, itu pun bukan dari tangguh ya, dapat satu kargo dari pemerintah. Setelah itu juga nggak dapat lagi Pak. Nah itulah kemudian yang apa? Ya kita cari-cari gas lah dibantu dengan ya semua lah Pak stakeholdernya Pak, ESDM, SKK. Yang akhirnya kemarin ya sekarang ini kan bisa berjalan kan, ditambah lagi dengan dari SPK-nya lagi kan ya Pak Bapak Presiden juga bilang kok gas aja kok susah sih gitu loh. Tuh, jadi sebenarnya memang karena itu sih Pak, memang kalau dalam hal ini sih pemerintah sudah banyak lah memberikan kontribusi Pak dengan melalui Kepmen ya aja kan karena memang proyeknya itu juga mundur aja seperti itu. Sehingga antisipasinya ya pada saat itu kan juga eh, kita ya mitigasinya kita cari aja Pak, kan banyak Pak sebenarnya gas itu kan. Hanya kan karena pupuk dianggapnya kan harganya kan harus harga subsidi kan, tapi ya udahlah artinya kan kita juga nggak hanya subsidi ya kita buat aja untuk komersil gitu loh Pak, penjualannya untuk komersil gitu. Tapi yang paling penting kan roda roda ekonomi di Aceh kan jalan kan Pak. Karena kan kita beli untuk peningkatan PAD-nya mengangkat anggaran dasar dari pajak-pajak itu kan cukup besar Pak, sampai 4% Pak. PDRB kita sampai naik 4% Pak dengan adanya PIM 1 dengan adanya NPK seperti itu Pak. Ya. Nah, eh, sebenarnya kehadiran Pak Budi ini eh, program-program itu sudah ada, kemudian Pak Budi tugasnya mempercepat, atau karena kehadiran Pak Budi di situ, kemudian muncul program-program itu, Pak. Jadi kan gini Pak ya, saya nggak bisa lah Pak bilangnya tanya orang lain aja Pak yang naruh saya gitu loh. Saya kan gak enak Pak nanti solo saya GR salah-salah. Tapi pada dasarnya tuh memang pada saat datang itu Pak, memang PIM 1 itu nggak beroperasi Pak. Seperti itu. Tidak ada gasnya. Terus juga apa mereaktivasi ini kan bukannya saya pernah juga Pak pas pada saat PIM 1 itu saya ditanyakan, "Loh, ini kenapa kok stop lagi?" seperti itu. Memang ada kegagalan internal lah. Ya akhirnya saya sampaikan, "Kenapa di pabrik lain enggak?" Ya saya sampaikan, "Saya mantan Pertamina," saya bilang gitu aja kan. Saya juga punya di kilang kilang Pelaju yang tahun 1940 sekarang masih jalan gitu loh. Di Balikpapan kilang tahun 60 sekarang masih jalan beroperasi saya bilang. Cuman perlu diingat PIM 1 ini tidak jalan loh dia bilang. Dari tahun 2005 saya bilang kayak gitu kan. Bapak bisa mikirin nggak? Mobil lama Pak, mobil tahun 40 juga masih jalan Pak. Coba Bapak mobil tahun 40 diroksokin gitu Pak, didiemin. Bapak bisa jalanin lagi nggak? Seperti itulah Pak. Ya kan karena kita udah usaha segala macam masih disampaikan. Ada lah Pak, salah satu petinggi di kita juga gitu loh. Tapi saya sampaikan seperti itu. Jadi kan nggak gampang Pak, Bapak mobil udah didiemin aja tiba-tiba suruh jalanin kan. Ya kan tidak dipreservasi, tidak dipelihara, bagaimana caranya supaya bisa barang-barangnya awet, tidak termakan karat, tidak korosi segala macam. Seperti itu Pak. Nah, jadi kehadiran saya di situ ya memang ya saya nggak tahu lah Pak, nanti kan saya dibilang GR atau apa. Dan memang pada saat itu memang bermasalah Pak, PIM 1 nggak jalan, pabrik NPK juga apa jalan di tempat, telat segala macam seperti itu gitu loh. Mungkin kan ya melihat mungkin kadang-kadang kan atasan melihat mungkin pengalaman saya kan Pak ya di situ ya. Makanya pada saat awal saya apa diminta, ya saya nggak mau lah Pak. Orang saya bukan orang pupuk, masa nggak ada kadernya pupuk. Gitu. Cuman yang dijelaskan, nah coba kalau dibantu tuh ada berapa tugas kan, nah. Jadi seperti itu Pak. Ya, ya. Nah, sekarang apa dampaknya, Pak? Setelah PIM 1 bisa beroperasi itu terhadap produksi pupuk baik untuk PIM sendiri maupun untuk pupuk se-Indonesia. Kalau saya Indonesia sih mungkin nggak terlalu Pak ya. Tapi kan saya ini kan karena di ujung barat, artinya untuk yang domestik ya akan yang jelas sangat bermanfaat Pak. Kayak urea subsidi dan juga terutama bagi PDRB-nya itu Pak pendapatan domestik regional bruto.
Itu kan saya kan bayar pajak semua Pak, ke pajak. Total pajak saya kan sampai 700 miliar, terus juga pendapatan domestik real bruto saya kan sampai 4% Pak. Jadi memang kemarin itu Pak, karena kami ngundang semua stakeholder Pak, termasuk yang ada di Aceh, ya kami semakin ya stakeholder yang terutama di daerah ini makin yakin Pak, bahwa memang pemerintah itu tidak menomorduakan Aceh lah. Selama ini kan mungkin ada yang berkembang seperti itu kan Pak. Dengan kehadirannya beliau, tambah produksi, juga kita bisa beroperasi, berproduksi, menambah keyakinan Pak bahwa memang kehadiran dari BUMN itu untuk di daerah Aceh ini memang sangat dibutuhkan Pak, dan sudah dibuktikan juga Pak dengan adanya peresmian maupun reaktivasi PIM 1 ini gitu. Baik. Ya. Nah, Pak, kalau reaktivasi PIM 1, kemudian pembenahan PIM 2, pembangunan pabrik NPK, itu mudah dimengerti bahwa Bapak memang bertanggung jawab terhadap itu. Tapi pengembangan kawasan ekonomi khusus itu apa peran dari PIM itu, Pak? Kalau yang pengembangan efektif, jadi gini Pak, sejarahnya ya, waktu diminta oleh Pak Presiden itu ada 4 Pak yang akan pembentukan badan usaha pengelola dan BUPP-nya Pak ya, untuk pengelolaan itu kan pemegang sahamnya itu ada 4 Pak. Jadi Pertamina, Pelindo, PIM sama Pema Pak, Pembangunan Aceh, Pemdanya Aceh lah Pak. Itu masing-masing kan 25%. Nah, berjalannya waktu karena itu merupakan area di Aceh, akhirnya pada saat itu gubernur yang pada saat menjabat, saya lupa namanya, mungkin Pak Irwansa atau siapa Pak ya, minta 46% Pak. 46%, kemudian BUMN 54% yang terdiri dari 25 Pertamina, 15 PIM, 14% Pelindo. Namun sejalan dengan waktu itu hanya PIM saja Pak yang menginjek sahamnya Pak. Karena pada saat itu Pertamina dan Pelindo belum melihat bahwa ya masih ada ini kalkulasinya lah, ya nggak menanamkan modal di situ. Akhirnya PIM itu 54% Pak. Jadi PIM 54%, PEMA-nya 46%. Nah, berjalannya waktu ternyata PT Patriot ini Pak yang ditunjuk sebagai BUPP ini juga mengalami kerugian Pak, yang akhirnya tadi seperti saya sampaikan itu mau dibekukan oleh Seksdenas Pak, ya, sebagai pemilik KEK yang ada di Indonesia. Nah, peran kami Pak di situ, itulah Pak yang kami di situ pada saat itu sudah mencanangkan blue ammonia dan green ammonia Pak. Dan kebenaran dengan PI Holding itu juga mendukung Pak, didukung oleh PI yang akhirnya juga ada MOU Pak, kita dengan Toyo, kemudian untuk green hydrogen kita dengan dengan Mitsui untuk blue ammonia. Itu penandatanganannya itu dilakukan di Tokyo sana Pak, bersama dengan dicanangkan oleh Direktur Holding Pak Bakir dan juga staf khususnya BUMN Pak Rabin Pak. Nah, di titik itulah Pak, kemudian yang kita menyampaikan ke Sesnas ini jadi matiin. Karena yang ke depan ini adalah ada program dekarbonisasi. Walaupun tuh memang areanya hanya di PIM Pak. PIM itu kan kalau totalnya kan cuma 200 hektar Pak. Sejauh mana kayak ini akan dikembangkan gitu Pak. Jadi mungkin kami hanya dari segi PIM itu hanya sebagai apa ya? Sebagai apa namanya? Endorsement apa sekarang namanya itu Pak ya? Kayak gitu tuh. Nah, gitu Pak, karena di situ akan dibangun green industry cluster Pak. Jadi semua berbasis kayak misalnya logistiknya Pak. Jadi nanti kalau logistik kan pelabuhan itu menggunakan fuel yang sudah green Pak. Kan ada juga hidrogen fuel kan. Nah, seperti itu. Terus misalnya plastik-plastik itu juga plastik yang sudah
packaging logistik itu loh Pak, yang sudah green juga gitu loh Pak. Terus mau pakai circular ekonomi. Nah, kita udah dibuat seperti itu. Nah, makanya itu kan sebenarnya kan memang dari BUMN apa. Nah, itulah kemudian dengan momen seperti itu 2.600 ini Pak yang mau dikembangkan gitu Pak ceritanya. Karena kan kami juga punya area sendiri kan Pak. Kan di situ ada PAG Pak, Pertamina Arun Gas, ada punyanya Elman, Lembaga Manajemen Aset Negara yang paling besar tuh 1.900. Ada Humpus lagi Pak. Ada punyanya dulu yang Pak Jokowi kerja di situ, Kertas Kraft Aceh. Nah, cuman kalau pengelola satu kawasannya inilah kemudian ditembangkan oleh BUMN. Kalau kami PIP-nya tuh sih sebenarnya saya tuh nggak arah ke sana, cuman nanti ini ada ini ada ini. Cuman yang lebih ditekankan tuh karena ada yang amonia itu Pak, blue, green. Apalagi di sini kan sumber-sumbernya kan gede Pak. Sumber mati ini kan sekarang menjadi primadona lagi Pak, karena dia bisa dipakai untuk carbon capture Pak, storage gitu loh. Itu jadinya seperti itu Pak. Untuk cake-nya gitu Pak ya Pak Bambang. Jadi kalau begitu PEM ini tidak hanya menambah apa pasokan pupuk untuk dalam negeri, tapi juga mempersiapkan untuk produk ekspor, Pak. Iya, jadi kedepannya gini Pak, memang kan menjadi suatu apa ya istilahnya amonia tadi kan hanya sebagai ketahanan pangan Pak ya, kedaulatan peningkatan pangan ya, karena amonia itu downstreamnya nanti kan jadiin urea, kan seperti itu. Nah, dengan adanya program dekarbonisasi ini, kita ini malah dan juga adanya pengurangan emisi, terus menjadi energi alternatif, malah amonia ini menjadi ketahanan energi juga Pak. Karena amonia ini apa Pak sebagai ketahanan energi? Amonia itu kan reaksi kan dari nitrogen sama hidrogen Pak ya, N2 dan H2. Nah H2-nya ini kan energi Pak. Jadi yang dibilang amonia energi itu sebab karena amonia ini digunakan untuk mengangkut hidrogen Pak. Jadi nanti hidrogennya itu dalam bentuk amonia, nanti pas sampai katakan dipakai untuk fuel gitu Pak ya. Nanti dia diubah lagi jadi hidrogen Pak. Itu ceritanya Pak. Makanya itu menjadi suatu apa ya suatu suatu produk yang bisa untuk ketahanan energi dan bisa untuk ketahanan pangan seperti itu. Jadi nanti Pak rencananya itu amonia yang blue amonia itu nanti kalau memang misalnya visible itu nanti akan digunakan sebagai fuel di Jepang Pak, mengganti batu bara seperti itu Pak. Dengan hidrogennya tadi itu ya Pak ya. Nah, jadi nanti kita lebih fleksibel Pak, apakah kita memang ditugaskan untuk subsidi. Jadi pupuk Indonesianya Pak ya, karena menjadi fleksibel Pak. Kalau dia sebagai ketahanan energi, ya udah nanti amonianya digunakan sebagai energi Pak dengan mengubah menjadi hidrogen. Tapi kalau sebagai pupuk ya udah amonianya kita reaksikan di unit urea Pak sebagai pupuk urea. Seperti itu Pak. Jadi kalau gitu kesimpulannya bahwa PEM ini sekarang membangkitkan lagi potensi industri di Aceh gitu Pak. Oh iya, jelas itu, jelas. Apalagi ke depan itu kan kita ada Andaman, Pak. Andaman itu kan suatu area di mana nanti kan gasnya kan diperkirakan sampai 17.000 triliun, Pak, kubik feet. Nah, itu kan besar sekali kan. Nah, itu kalau nggak kita rencanakan dari sekarang, termasuk sumber daya saya, termasuk agreement-agreement dengan yang nanti akan mengeksplor gas itu kan ya sayang gitu loh Pak. Ini kan ada daerah kita lebih dekat gitu kan. Seperti itu Pak. Nanti kalau gasnya itu ya akan saya bangun Pak untuk sebagai amonia energi. Jadi rebutan sekarang Pak gasnya itu. Jadi kalau begitu PEM untuk di KEK itu masih tetap 54% atau berkurang, Pak? Enggak, nanti kita mengadakan lulus LB Pak. Luar biasa, luar biasa tentang apa injek modal untuk apa nih injek saham baru gitu loh Pak. Sebagai contoh misalnya kan nanti
kan pasti ada kajian dulu kan Pak ya, 2.600 hektar. Katakan untuk kajian, terus buat suatu apa utilisasi, buat fence, pagar, buat sistem keamanan, buat command center, misalnya katakan butuh 100 miliar gitu loh Pak. Ya udah nanti di situ PIM mau berapa, misalnya, oh saya cuma mau 10 miliar, berarti kan saya 10% aja kan. Pertamina mau 50% ya Pertamina injek 50%. Nah itu nanti baru mau kita canangkan dulu itu Pak untuk yang apa RUPSLB-nya. Karena di situ kan juga pernyataan modal dari Pertamina dan Pelindo kan Pak seperti yang kita tatangin kemarin seperti itu. Nah, dengan kemampuan produksi tadi Pak, blue dan green ammonia ini, apakah ini jadi yang pertama di Indonesia? Ya sampai sekarang kan belum ya, tapi saya nggak tahu Pak yang lain-lain kan juga pada pada ini kan Pak pada buat semua kan Pak green hydrogen, blue ammonia, apalagi Pertamina. Tapi itu kan pakai energi kan. Cuman kalau keuntungan dari kita nih kalau pabrik amonia itu kan memang CO2-nya kan ada hasil hasil sampingnya Pak. Seperti itu. Kalau yang di hulu itu kan memang carrier-nya kan Pak. Jadi crude tuh ada gas, ada impurities gas CO2. Kan lebih kecil. Kalau kami kan besar kan seperti itu Pak. Nah, sekarang kesimpulannya Pak, kalau dipotret dari kinerja finansial, kira-kira gambaran ke depan seperti apa Pak? Mungkin income, keuntungan gitu dari BEM ini Pak. Ya, sebagai contoh gini aja Pak. Saya belum hitung Pak ya kalau misalnya jadi semua terus kita bisa bangun BIM 3 memang saya belum hitung Pak. Tapi sebagai gambaran dengan kita reaktivasi PIM 1 aja Pak, kita itu bisa meningkatkan tadi yang seperti dibilang Pak. Sampai kalau hanya PIM saja itu sekitar 2% lah Pak untuk PDB. Kalau laba itu bisa sampai 2 kalinya kan tadi karena apa satu pabrik jadi 2 pabrik seperti itu Pak. Nah, ditambah PIM 3 lagi ya apalagi itu kan bisa nanti jadi energi karena harga amonia itu kan kira-kira tuh 1,5 kali sampai 2 kali dari amonia biasa Pak dari apa nih dari grey amonia lah Pak kalau disebutnya seperti itu. Saya nggak bisa ngambil angka Pak, tapi ya kira-kira ya seperti itulah Pak menjadi use lah Pak. Baik, terima kasih. Sekarang kembali ke UGM lagi, Pak. Walaupun Ya. Bapak tadi 2 tahun pertama agak ogah gitu ya tinggal di Jogja. Apa Pak yang Bapak dapat selain akademis ya? Kalau akademis kan sama aja gitu. Ya. Dari pendidikan di UGM itu yang membantu dalam karir. Ya itu tadi Pak. Mungkin kan tidak bisa dilepaskan kan Pak, karena saya harus sekolah di sana. Akhirnya kan kadang-kadang kan apa ya suatu kebiasaan itu kan membentuk karakter juga kan Pak ya. Nah pada 2 tahun saya balik ke Jakarta, saya malah pusing gitu loh Pak. Lihat mobil apa yang tadi dulu dulu juga biasa, tapi kan 2 tahun saya udah di Jogja yang suasananya tenang, kan mobil juga pada saat itu kan nggak sebaik Jakarta gitu kan Pak. Terus kalau saya juga dulu naik motor juga enak seperti itu. Akhirnya kan membentuk pembentukan pada umur-umur sekian itu kan jadi ya karakter-karakter jadi bisa bukan berubah sih Pak ya, tapi setidaknya adaptasi itulah yang membuat kita jadi bisa lebih apa ya lebih bisa lebih fleksibel lah seperti itu. Nah kalau pengalaman saya itu kan ya itu tadi kan apa ya di sana kan hampir semuanya ada Pak. Bapak kuliah di Bandung juga orang-orang Bandung aja paling kan. Kuliah di mana kan cuma Jogja ada Pak yang memang heterogenitasnya, diversitinya terlalu besar gitu loh. Dan itu yang membuat seseorang itu jadi akan berpengaruh lah Pak, adaptasi-adaptasi itu lebih mudah gitu loh Pak. Karena saya orang luar gitu Pak ya. Mungkin kalau orang Semarang ke Jogja ya mungkin sama juga kali ya Pak. Tapi kan kelebihan saya kan emang bener-bener saya tuh nggak tahu gitu loh Pak. Dan malah saya kadang-kadang dan juga ya mohon maaf Pak. Kadang-kadang kan kalau orang Jakarta sana belagu-belagu kan Pak. Sombong lah. Lalu saya tuh malah teman-teman saya tuh ya rumah-rumah itu di desa semua Pak. Jadi saya lebih tahu lagi gitu loh. Oh ternyata gini ya. Ternyata ada juga ya teman saya tuh nggak disetujui sekolah sama bapaknya Pak. Ngopo kowe rono ini kowe ngene-ngene macul ya.
Yang mana pernah saya, mungkin Bapak juga nggak akan pernah dengar Pak ada orang tua ngomong gitu, tapi itu kenyataan Pak. Tapi saya lebih artinya apa Pak? Oh seperti ini ya. Artinya apa Pak? Saya banyak-banyak belajar lah. Ternyata memang ada seseorang yang berpikiran berbeda gitu. Saya nggak bilang salah benar Pak ya. Tapi ada yang berpikiran seperti itu di zaman sekarang. Ternyata kan dia juga mungkin karena anaknya lebih senang di situ. Saya nggak tahu lah Pak. Tapi banyak hal-hal yang saya temukan itu Pak yang membuat memang jadi akhirnya ya kayak tadi saya bilang kan, saya ke Aceh orang-orang bingung. Saya nggak bingung, saya udah punya pengalaman dulu kayak gitu-gitu kan. Jadi ya itu Pak, kalau kita ngomong akademis ya nonnya tuh seperti itu gitu loh Pak. Dengan keberagamannya itu malah malah membuat saya tuh lebih bisa adaptif, apa ya lebih bisa apa ya menerima lah Pak bahwa apa perbedaan-perbedaan itu ternyata ya ya memang itu juga ciptaan Allah gitu. Ya, baik. Terakhir Pak Budi, mungkin Bapak ada saran atau ada harapan terhadap UGM baik dari segi institusi maupun para mahasiswa yang masih belajar apa yang harus dipersiapkan karena ini kan dunia kan berubah terus ya lapangan kerja situasinya juga berubah supaya mereka tetap siap. Kalau saya Pak ya terhadap UGM, saya hanya lebih menekankan lebih berani gitu loh Pak, lebih berani dalam hal mengekspresikan dirinya gitu loh Pak. Orang UGM ini kan rata-rata ya mungkin karena juga budaya dipengaruhi juga apa yang lebih seneng tuh ya meneng apa gitu loh Pak. Padahal sih sebenarnya kalau dilihat segala ilmu dengan segala keberagamannya tadi sebenarnya unggul loh Pak. Karena kan banyak juga teman-teman saya juga dari Jakarta, dari Bandung gitu. Kan kelebihannya itu tadi Pak, keberagaman-keberagaman yang udah didapetin itu tuh seharusnya kan menambah kita semakin kuat ya. Contohnya saya lah Pak. Saya juga kadang-kadang berpikir nih, saya kalau misalnya nih, misalnya kuliah di mana di UI atau di Bandung atau di mana, mungkin saya juga nggak karakter saya mungkin jadi makin galak aja, makin sombong atau apa gitu ya. Tapi kalau lihat di sana kan enggak. Nah, kadang-kadang kayak gitu Pak. Yang saya lihat dari lulusan UGM ini, ya mungkin aja kan sekarang oke lah karena Presiden Jokowi atau apa gitu kan. Tapi apakah nanti misalnya diganti dengan yang bukan lulusan UGM kita bisa eksis? Nah itu jadi pertanyaan saya Pak. Nah, makanya lebih coba apa ya maksud saya lebih berani ya dalam mengekspresikan dirinya. Kadang-kadang kan mungkin karena terlalu halus, terlalu baik, nanti dipikirnya umum lah sombong, padahal sebenarnya enggak. Kadang-kadang itu dibutuhin Pak kayak gitu-gitu Pak. Itu. Kalau yang lain-lain sih kayak akademis segala macam ya kan saya juga melihat kan urutan-urutannya ya gitu-gitu aja kan nomor satu turun lagi nomor dua. Terus kalau karena prestasinya kan juga masih masih di atas lah kita Pak. Tapi yang paling penting dari itu tadi gitu loh Pak Bambang ya. Coba di ini loh Pak, apa ya, ya umum dikit lah gitu loh Pak. Baik. Iya. Terima kasih sekali Bapak Budi Santoso Ya. Sarif, Direktur Utama PT Pupuk Iskandar Muda yang sudah berbagi pengalaman yang luar biasa, gagasan-gagasan juga yang cukup maju, cukup membantu, cukup kreatif. Mudah-mudahan menambah wawasan dan bagi generasi muda bisa membangkitkan semangat, motivasi, inspirasi. Harus Sekali lagi, Pak. terima kasih dan sukses terus Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali menulis IPB sebenarnya sebelum ada